Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana amma ba'd. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلومه في الدارين. آمين. Amsiyah puasa ya, kita sebenarnya masih puasa nggak keburu untuk ini, kan bentar lagi kita itikaf. Jadi ilmu itikaf dulu kita inian, baru nanti kita puasa lagi. Langsung kita ke bab i'tikaf, kita loncat sebentar. Babul i'tikaf. I'tikaf itu berasal dari fi'il madhi apa? I'takafa ya'takifu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Ta'riful i'tikaf lughatan, ya, pengertian i'tikaf secara bahasa. Apa itu? Luzumu syai' walau syarran. Luzumu syai', berdiam diri walaupun itu dalam keadaan keburukan. Mendiam diri meskipun itu dalam hal keburukan. Secara bahasa. Bahasa orang kuliahan apa secara bahasa? Secara bahasa itu adalah epistemologi itu secara istilah. Saya lupa lagi. Udah lama kuliahnya. Ya. Berdiam diri meskipun dalam hal yang keburukan. Dia diam diri di rumah orang menyuri. Nah, itu itikaf juga namanya. Lagi ngapain lagi itikaf katanya. Diam diri itu sambil menghayalin yang gak jelas. Main TikTok berjam-jam, diam diri di masjid. Itikaf juga namanya itu secara bahasa. Akan tapi secara syariat, secara syar'an, apa itu i'tikaf? Muksun, berdiam diri. Makhsusun, yang khusus. Bi syakhsin makhsusin, untuk orang yang khusus. Sekali lagi, secara syariat, apa itu i'tikaf? Berdiam diri secara khusus untuk orang yang khusus, di makanin makhsusin, pada tempat yang khusus, biniyatin makhsusiyah, dengan niat yang khusus. Berdiam diri secara khusus untuk orang yang khusus pada tempat yang khusus dengan niat yang khusus. Namanya khusus. Itu disebut dengan i'tikaf. Mengucapkan hai. Ya, assalamualaikum. Orang salam lah, masa hai. Lanjut. Sebelum itu kita nyari padilahnya dulu ya, padilah dari i'tikaf itu. Sebelum kita melakukan ibadah ya, kita kan golongan keberapa? Berarti kelas-kelas kita itu ya golongan nyari surga lah ya. Golongan nyari surga, nyari pahala. Ya. Saya langsung cari hadisnya. Fadluhu, padilah dari i'tikaf itu. Warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu. Siapa saja yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya itu baik baginya dibanding orang yang i'tikaf min i'tikafi 20 sinin, dibanding orang yang i'tikaf 10 tahun. Orang yang memenuhi kebutuhan saudara itu lebih baik dibanding orang yang i'tikaf 10 tahun. Akan tetapi waman i'takafa, siapa saja yang i'tikaf yauman, satu hari, ibtigha wajhillahi, mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha khanadiq. Allah menjadikan baginya dan juga dengan neraka itu, jarak antara dirinya dengan neraka itu thalatha khanadiq, 3 jurang. Kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqain. Setiap satu jurang itu diameternya itu sepanjang antara ujung bumi satu dan ujung bumi yang lain.
Jadi orang yang sehari iktikaf itu maksudnya, itu Allah menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 3 jurang, di mana satu jurang itu lebih jauh dibanding diameter bumi. Nah, itu maksud diameter bumi. Nah, maksud di bumi yang ujung bumi satu dan ujung bumi yang lain. Tapi kan bumi itu bulat Ustaz, masa pakai ujung? Kan begitu adanya. Bumi itu bulat, sedangkan ada ujungnya. Nah, di situ maksud diameter bumi. Diameter bumi berapa diameter bumi? Bumi kan bulat nih. Belum pasti. Nah, diameter bumi itu yang mana? Dari sini. Mana yang diameter? Di pusat bumi. Nah, kalau diameter dibagi dua dari sini ke sini, ini namanya apa? Jari-jari. Kalau ini namanya adalah apa? Kalau semuanya diameter. Kalau ini namanya apa? Namanya doang. Keliling. Rumus keliling apa? R kuadrat. Keliling bumi. R kuadrat. Itu berapa? 22 Berapa dong jari-jari bumi? Diameter bumi. Diameter bumi itu diameter bumi. Apakah kamu orang Indonesia? Iya benar. Dari bahasa itu Indonesia loh. Masa orang Korea? Gak apa-apa juga sih orang Korea. Ya. Jari gambar diameter bumi itu 13.000 kilometer. Berarti jari-jarinya berapa? Berapa lagi? 6.500 kilo diameternya. Secara kita mencari keliling bumi berapa? 22/7 dikali dengan 6.500. Itu sendiri. Keliling bumi diameternya 13.000 kilometer. Siapa yang ngitung? Allah A'lam. Akan jadi ilmu sains, diameter bumi itu 13.000 kilometer. Berarti orang yang satu hari dia beriktikaf itu dijauhkan oleh Allah 3 jurang. Setiap satu jurang itu lebih jauh dibanding diameter bumi. Berarti 3 kali diameter bumi. 3 kali 13, 39.000 kilometer. 39.000 kilometer. Kalau nyari ininya. Sedangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu panjangnya itu 3.000 km. Dari Aceh sampai Papua itu 3.000 km. Kalau 13.000 km berapa? Berapa kali Indonesia itu? Nah, itu sendiri. Berapa kali Indonesia? Jika Sabang sampai Merauke panjangnya adalah 3.000, maka berapa kali Indonesia kalau saya berjalan 13.000 km itu matematika yang baik. Jadi pahalanya pakai ilmu matematika. Jadi nggak mau belajar matematika berapa? 4 kali Indonesia ya? 4 kali 3 12. Ya lebih 1.000. 4 kali Indonesia lebih 1.000. Kalau 39 12 kali Indonesia. Nah, 12 kali Indonesia. Ya, mentoknya Jupiter lah ya. Diameter Jupiter lebih gede. Matahari 14 juta kilometer diameternya. Berarti diameter matahari itu 3.000 kali dibanding diameter bumi. Berarti matahari gedenya berapa? 3.000 kali dibanding bumi. Mana gedenya matahari? Siapa yang ngitung, Ustaz? Ya pakai teropong lah, gampang itu. Kayak ini kan kalau pakai teropong udah gampang. Lanjut. Ini riwayat dari ini ya. Rawahu at-Tabrani fil Mu'jam al-Awsat. Isnadun jayyid. Waqala aidan, dalam hadis juga dikatakan hadis yang lain, man i'takafa 'ashran fi ramadhana kana ka hajjataini wa umrataini. Siapa saja yang iktikaf 10 hari pada bulan Ramadan,
itu seperti orang yang 2 kali haji dan 2 kali umroh. Rawal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa ruwiya aidan annahu qala man i'takafa fawqa faqad ma'taqana nasamatan. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Siapa saja yang i'tikaf 10 hari pada bulan Ramadan itu seperti haji dan umroh 2 kali. Lumayan itu. Orang haji umroh saja sekarang 27 juta. Enggak tahu bolak-balik atau gimana itu? Ada pernah umroh di sini? Masa nggak ada yang umroh di sini ya? Kahfi mana Kahfi? Pernah umroh? Ya, di pusat itu ada yang izin umroh. Izin umrohnya nggak kaleng-kaleng gitu bawahnya izin umroh. Kenapa umroh? Ini Pak Ustadz, 10 hari terakhir itu abi anak ingin ke Mekah, mau Idul Fitri di sana. 10 hari terakhir di Mekah, berapa pahalanya itu? Ya. Udah 10 hari terakhir paling mulia di Mekah dia. Baca Quran, lengkap deh pahalanya. Makanya di sana Ustadz minta santri itu doain Ustadz ya cepat nikah. Didoain. Berarti kemarin Idul Fitri kemarin itu bulan apa? Maret ya. Nikah bulan Mei. 2 bulan kemudian dikabulin doa santri itu. Ya. Minta ya lumayan di Mekah minta doa loh, apalagi di Raudhah. Nah, di Raudhah itu tidak ada doa yang enggak dikabulin di sana. Nah, minta. Ada yang di Masjidil Haram, ada seseorang dia berdoa, pulus katanya. Pulus didengar sama kerajaan Saudi, dikasih dia duit. Allah ya. Di doanya di sana Alphard ya Allah. Kalau enggak Alphard Lamborghini. Biar ngerti orang Arabnya Lamborghini ya Allah. Nah, saya nggak tahu Sultan Arab nanti kan, ya langsung kasih kasih Lamborghini. Ya itu jangan berharap lah dunia. Orang berdoa dengan berdoa mengutamakan dunia boleh, tapi itulah kualitas. Iya. Boleh kita berdoa habis sholat duha langsung doa, ya Allah berikan aku rumah 15 tingkat. Nah, jadi kualitas dia itu ya otaknya dunia. Kalau orang yang di atas itu niatnya apa? Ya niatnya lillahi ta'ala, semuanya itu Allah. Ya Allah, oh gak kasih apapun di dunia ini gak apa-apa ya Allah, yang penting di akhirat full. Bahkan sahabat ketika itu ya, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an surah Hud, "Angkana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa filaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illan nar." Orang-orang yang menginginkan dunia kemudian dikasih dia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat tidak ada bagian. Sahabat pada nangis. Dari sana sahabat enggak ada yang pengen dunia. Satu pun enggak ada yang bilang pengen dunia itu. Karena ada sahabat satu yang dia itu langsung dikasih dunia gitu. Dia menangis. Jangan-jangan semua ibadahku itu cash di sini. Sahabat, jangan-jangan ibadahku, pahalaku dikasih cash di dunia. Di akhirat enggak ada lagi. Makanya antum jangan terus harapan ketika berdoa atau beribadah kok aku miskin terus, padahal duha sampai jidat hitam sholat duha kok miskin terus. Enggak gitu, mungkin di akhirat nanti di akhirat penuh full ya seperti itu. Tapi ya Allah, meskipun di akhirat full ya Allah 10% aja di dunia, nah itu tetap aja itu niatnya dunia itu. Nah, makanya Ustaz kalau sholat duha itu jarang Ustaz ada masalah dunia, padahal sholat duha itu menambah rezeki ini ya dunia. Ya karena ya pokoknya kalau kita kualitas kita itu lewat doa kita itu dah kualitas. Kalau niat doa kita dikit-dikit, Allah dolar ya Allah, dolar fi dolarihi. Nah, itu kita apa namanya? Berarti kualitas itu sesuai dengan gambar yang ada di dolar. Siapa gambar di dolar itu? Di 100.000 itu siapa? 100.000, 100 dolar itu siapa namanya? Allahu Akbar. Franklin, presidennya Amerika. Ada yang pernah megang 100 dolar? 1 dolar. Ya itu Ustadz nggak pernah kayaknya. Iya nggak pernah melihat dolar. Kalau real sering. Ustadz kalau bapak pulang dibawain Real Madrid. Nggak apa Saudi itu mata uangnya itu real. Makanya kayaknya pendukung lebih banyak di Real Madrid itu orang Saudi. Sampai mata uangnya real. Ya seperti itu.
Lanjut. Ahkamul i'tikaf arba'atun. Hukum-hukum i'tikaf ada 4. Hukum i'tikaf ada 4. Yang pertama wajib. Loh, kok bisa wajib i'tikaf Ustaz? Kapan itu? Idza nadharahu, apabila dia menazarkannya. Nah, apabila dia menazarkannya. Ya Allah, jika aku lulus PNS maka aku i'tikaf 100 hari. Wajib dia i'tikaf 100 hari. Jika aku lulus 30 juz sekali duduk, nggak ada salahnya ya Allah, aku iktikaf 1000 hari. Udah tahu dia nggak pasti ada salahnya. Nah, gampang caranya. Nanti pas dia udah anas, nggak ada salahnya di Al-Fatihah. Selin aja diri yang di anas. Nah, biar dia nggak iktikaf 1000 hari. Ya itu nazar. Gimana cara kita batalin nazar Ustaz? Saya kan udah bernazar nih. Gimana cara batalinnya? Surah itu, surah juz 7 awal. La yu'akhidhukum ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu harimakum ahlallahu wa lakum la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Terus 40 lah la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum wa la yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'ashara. Memberikan makan 10 orang miskin. Kalau nggak mampu 10 orang miskin, bukan nggak mampu, dipilih pilihan kalau ini. Kalau nggak mau ngasih 10 orang miskin, kasih dia pakaian. Apa it'amu 'ashara masakina au imun ahlikum au kiswatuhum kasih dia pakaian. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak. Malam yajid fasyamu salasati. Dzalika kaffaratu aymanikum. Dikasih pilihan 3. Pertama, kasih orang miskin 10. Gak ada duit Ustaz, kasih pakaian, apalagi pakaian. Makanan aja nggak ada, lagi pakaian. Kalau nggak bisa bebaskan 1. Nggak ada budak sekarang Ustaz. Berarti kalau nggak ada 3-tiganya, baru dia berpuasa 3 hari berturut-turut, kata Imam Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i nggak berturut-turut. Kapan-kapan yang penting ini. Itu cara batalin nazar. Makanya hati-hati kata dosa somat ya. Kalau suami berjanji tidak menikah lagi, hati jangan percaya. Nah, kenapa? Takutnya dia bernazar tidak menikah lagi, tiba-tiba dia puasa 3 hari. Hati-hati, bisa membatalkan nazar. Ya, puasa 3 hari. Ya. Tapi kalau dia bernazar kan wajib. Cara mengkafarohnya yaitu yang tadi. Nah, tapi wajib ya. Itu kalau orang i'tikaf pakai nazar. Hukum nazar gimana? Dalam mazhab Maliki itu makruh ya. Nazar-nazar itu makruh. Nah, kalau saya begini, saya akan begitu. Nah, itu membebankan diri. Kalau mazhab Syafi'i boleh aja. Jaiz, nazar dan seterusnya. Kemudian hukum yang kedua mandub. Apa itu mandub? Di sunnah. Bahwa laslu fihi, dan ini asal dari hukum i'tikaf itu sunnah. Wa fi Ramadan wal 'ashr awakhir kadu, dan 10 hari terakhir itu lebih dikuatkan. Ustadz, mudah-mudahan ya kita punya rezeki nanti i'tikaf 10 hari di Masjidil Haram. Mana nikmatnya di sana Masjidil Haram ya. I'tikaf dengar Syekh Sudes. Saya siapa sekarang itu yang Syekh Dosari. Syekh Dosari, kalau Syekh Rasid enggak tahu sekarang. Ya. Masuk enggak daftar ini Masjidil Haram sekarang? Enggak masuk ya. Yang masuk itu Yasir Ad-Dosari, Syekh Yasir Dosari. Hah? Saya nggak tahu kali itu. Bandar Balela bikin ngantuk. Kalau yang bikin seger itu, kalau Ustaz bikin seger itu saya Sudes. Ada Sudes. Yaitu kalau bahasa orang ini itu bahasa orang syairnya itu saya Sudes itu pakai ininya itu lagomnya itu pakai ros. Lagom ros itu tinggi. Karena ada teman Ustaz yang meniru Syekh Sudes, tapi pales, jelek suara. Ya, tapi ya seperti itu. Kalau nggak Masjidil Haram ya Allah Masjid Nabawi lah ya. Minimal Masjid Nabawi. Kalau nggak mampu Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Agak serem kalau Masjid Al-Aqsa ya. Anggap nama Israel nih. Atau Muhajirin Panampang. Itu udah paling mentok lah itu, nggak ada harga nih. Masjid Panampang. Ya. Kalau Ustadz dulu i'tikaf keluar terakhir sering juga di Masjid Kubah Mas, Depok.
Kubah Mas sana itu gratis semua makan makanan di sana, Masjid Kubah Mas. Itu pemiliknya udah meninggal sih, Ibu Ain Al-Mahri. Itu kubahnya emas, catnya doang ternyata Mas. Kubahnya Mas bener Mas, tapi catnya doang dari Mas. Itu Masya Allah gede banget tuh masjid. Ya, alhamdulillah itu dibuat sama seorang dari Brunei yang mengungkapkan cintanya sama seorang orang Depok. Nah, namanya Ibu Ain Al-Mahri. Itu cintanya dibuatlah masjid Kubah Mas. Nanti antum mengungkapkan cintanya dengan buat apa? Ada namanya siapa pembuat Taj Mahal. Bukan Akbar yang buat itu, ada ininya itu kerajaan Mughal. Dia sangat cintanya sama wanita Hindu. Wanita Hindu ini dia sangat cinta, dia Islam. Nah, dia cinta itu dengan membuat Taj Mahal. Taj Mahal. Itu banyak orang-orang yang dengan tanda cintanya itu membuat hal-hal yang lain. Antum buatlah, ini cinta-cinta apa buktinya? Astagfirullahaladzim. Kemudian hukum yang ketiga makruh. Hukum yang ketiga makruh. Ingat kata-kata seorang peneliti ya, semakin pintar orang semakin tinggi nafsunya. Makruh ya, nomor 3 itu makruh. Benar itu kaidah benar ya. Orang semakin pintar semakin tinggi nafsu. Makanya orang pintar itu cocoknya poligami. Udah pembahasan panjang. Makruhun wa huwa i'tikaful mar'ati bi izni zawjiha idza kanat min zawatil hayati ma'a amil fitnah. Oh, makruh. Kapan itu makruh i'tikaf itu? I'tikafnya seorang perempuan, dia udah izin sama suaminya, tapi wajahnya terlalu cantik. Wanita yang terlalu cantik makruh ikut i'tikaf. Pokoknya wanita cantik itu makruh ikut i'tikaf. Meskipun pakai cadar. Karena di masjid itu disunahkan ya, ketika udah di masjid kan ada khusus perempuan. Disunahkan dibuka cadarnya meskipun ahli cadar. Supaya apa? Saling kenal. Sama perempuan-perempuan yang lain maksudnya. Nah, masalahnya kalau nggak gitu nanti bahaya. Nanti si Firman ikut dia nyadar. Banyak kejadian itu masalahnya. Ya, bahkan di Roja itu dilarang perempuan pakai cadar kalau dia udah berada di mana itu? Udah di dalam, kan ada khusus itu di Roja itu ada masjid di atas itu untuk perempuan. Nah kalau dia udah nyampe dalam itu kan tertutup dari yang lihat. Itu harus dibuka ininya. Cadarnya harus dibuka. Gimana nanti kita kenalan? Oh, nama saya adalah Ibu Fatimah. Semua pakai cadar, kelihatan sama semua kan? Gimana cara mengenalnya? Dibuka. Oh, ya itu banyak kejadian ya, yang ini. Makanya disunahkan kalau di masjid tapi masjid yang ini ya, yang tertutup ini disunahkan dibuka cadar. Itu yang terlalu cantik ya, itu makruh. Kemudian yang keempat haram. Kapan itu haram tapi sah? Haram tapi sah. Kapan itu? I'tikaf seorang perempuan tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya si perempuan itu i'tikaf. Nanti suaminya pulang-pulang kerja, loh mana istriku? Di Kubah Mas. Lah ngapain di Kubah Mas i'tikaf? Haram i'tikaf di sana. Enak kali dia di Masjid Kubah Mas. Atau di Masjid Istiqlal. Ustadz dulu inget banget kalau itu pengalaman paling sampai sekarang nggak kelupa. Waktu Ustadz pertama kali ke Istiqlal, tiba-tiba jam 10 diusir. Silakan kepada seluruh jamaah untuk meninggalkan Istiqlal karena masjid akan ditutup. Bingung Ustadz habis itu, mana habis ini? Akhirnya tidur di jalan. Saya jadi gembel semalam. Tidur di jalan. Jadi ada orang lewat, ada mobil lewat, bodo amat, ngantuk banget. Saat tidur di jalan dekat emperan Monas. Itu pertama kali pengalaman pertama dan nggak akan terulang lagi. Kemudian kejadian selanjutnya Ustaz ke Istiqlal. Nah, Ustaz punya rencana ketika itu semua jam 10 semua diusir. Kepada seluruh jamaah untuk meninggalkan Istiqlal. Ustaz naik ke lantai paling atas.
berapa lah di Istiqlal itu, pokoknya tinggi banget di Istiqlal itu, bisa naik paling atas, nggak ada manusia di sana, kotor kayak gudang, bisa tidur di sana. Itu taktik tekniknya ketika kita ke Istiqlal. Ustaz bertanya-tanya, kok masjid besar punya negara kok ditutup? Itu pertanyaannya. Kok ditutup masjid, kok ditutup? Apa sih faedahnya nutup masjid? Kan ada orang mungkin iktikaf, ada orang yang mungkin musafir, kelelahan. Rumahnya musafir di mana? Di masjid. Rumah musafir itu di masjid. Siapa lagi? Di zaman Rasul ada sahabat yang nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Namanya Ashabus Suffah. Itu seperti Abu Hurairah dan kawan-kawan. Abu Hurairah, Salman Al Farisi, orang-orang jauh semua. Itu nggak punya rumah di Madinah. Tinggalnya di mana? Di masjid. Tinggal di masjid, kemudian semuanya di masjid. Rumahnya masjid itu. Nah, makanya Abu Hurairah nggak heran, cuma 3 tahun masuk Islam Abu Hurairah itu bulan 7 Hijriah. Abu Hurairah masuk Islam itu 7 Hijriah, meninggal Rasul 11 Hijriah. Berarti Abu Hurairah sama Rasul berapa tahun? 4 tahunan. Itu paling banyak meriwayatkan hadis. Itu paling banyak meriwayatkan hadis. Ya gimana nggak banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah tidur di masjid, semuanya di masjid, nggak pernah keluar masjid. Jadi dilihat Rasul, semua kegiatan Rasul itu dilihat. Bahkan Abu Hurairah itu dalam sebuah riwayat mengatakan, kenapa Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis? Apa kata Abu Hurairah? Ini hadis yang terlalu banyak aku riwayatkan, itu cuma 50%-nya. Cuma 50%-nya. 50%-nya lagi, aku takut untuk menyampaikannya. Bukan karena menyembunyikan kebenaran, tapi ketika aku sampaikan maka kepala aku akan dipenggal. Abu Hurairah yang dikasih kisah masa depan oleh Rasul, akan terjadi perang ini, akan terjadi penaklukan Konstantinopel tahun segini, akan terjadi. Bahkan ditemukan dokumen dari Abu Hurairah, ada catatan itu meriwayatkan Rasul meriwayatkan kepada Abu Hurairah terjadinya perang dunia kedua. Perang dunia kedua disebut juga Hitler, disebut bahwa ini itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu 50% itu bukan disembunyikan istilahnya, itu ditaruh disimpan di mana gitu. Itu ini Abu Hurairah 50%-nya. 50% yang lain yang sering diriwayatkan oleh imam besar. Itu yang 50% beliau paling banyak riwayatnya. Gimana kalau semuanya diriwayatkan? Tebal dapat ini Bukhari Muslim langsung. Ya, itu aja 3000 riwayat hadis itu ngapalnya gimana itu? Itu Abu Hurairah. Lanjut. Kemudian selanjutnya tadi kan haram tapi sah. Yang kedua haram dan tidak sah. Siapa itu? I'tikaful junub wal haid, ya. I'tikafnya orang yang junub dan juga orang haid. Ya. Habis junub dia mandi hadas besar, i'tikaf. Haram. Haid juga haram. Rukun i'tikaf berapa, Ustaz? Nah, arkanul i'tikaf 4. Rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah niat. Niat. Yang kedua adalah al-lubsu, berdiam diri. Diam diri. Berarti kalau nggak diam-diam berarti nggak i'tikaf. Yang ketiga wa mu'takafun fihi, ada tempat i'tikafnya. Ada tempat i'tikafnya. Kemudian wa mu'takif dan juga orang yang i'tikaf. Rukunnya. Pertama niat, kedua berdiam diri, ketiga berada pada tempat i'tikaf, yang keempat adalah ya orang i'tikaf itu sendiri. Itu rukunnya. Syurutul i'tikaf, kemudian syarat-syarat i'tikaf ada 6. Syarat i'tikaf itu ada 1. An-niyat, niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanyalah amal itu tergantung pada niatnya. Berarti kalau amal tanpa niat enggak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, syarat dari i'tikaf itu ayyakuna fi masjidin khalisin masjidiyah. Nah, ini sangat penting nih. Yang kedua, syaratnya itu berada pada masjid yang khusus dikatakan sebagai masjid.
maksudnya itu orang mengatakan itu masjid. Fala yasihu fi nahwi musalla, maka tidak sah seseorang i'tikaf di musalla au ribat atau di pondok. Ngapain antum di situ? Saya i'tikaf Ustaz. Di mana? Di pondok. Lah enggak masuk lah. Di masjid. Ya, kita di sini ya Masjid Malampang, hadirin. Memang masjid itu tempat orang i'tikaf. Enggak sembarangan orang i'tikaf ya. Di rumahnya dia i'tikaf ya enggak sah. Kemudian yang ketiga syaratnya itu al-lubsu fihi fawqa tuma'ninatis sholati. Berdiam diri seukuran tuma'ninah salat. Berarti 3 detik ya. Diam diri 3 detik di masjid, niat i'tikaf, udah masuk i'tikaf. Dia cuma jalan-jalan di masjid, dia niat i'tikaf, udah masuk orang i'tikaf. Fala yasihu ma'al mururi biduni wukuf, maka tidak sah i'tikaf itu dia mondar-mandir tanpa diem. Dia diam aja 3 detik. Makanya di pusat itu di setiap pintu itu ditulis ini ya, niat i'tikaf sama faedah-faedah i'tikaf. Nanti yang sesi ini buat aja itu niat i'tikaf, kemudian faedah-faedah i'tikaf. Di orang ketika masuk tuh keinget, oh saya mau i'tikaf. Setiap kapan-kapan i'tikaf boleh lah. Kita ke masjid sholat Jumat, niat kita tidak hanya sholat Jumat tapi niat i'tikaf juga. Kemudian yang keempat, at-thaharatu, suci anil hadasil akbar, dari hadas besar. Berarti kalau dia hadas kecil itu boleh dia naik ke masjid untuk i'tikaf, maka i'tikafnya itu sah. Hadas kecil nih, habis dia BAB, dia langsung ke masjid niat i'tikaf, dikir dia masuk ke i'tikaf meskipun dia itu hadas kecil. Tapi nggak sah i'tikafnya itu ketika dia hadas besar. Al janabati, seperti dia itu junub, wal haidi wan nifasi, haid dan juga nifas, baru lahiran i'tikaf lagi. Kemudian yang kelima al aql, berakal. Fala yasihu minal junun, maka tidak sah bagi orang gila. Falau junna al mu'takifu walau lahzatan batala al i'tikafu, jika orang yang i'tikaf itu gila meskipun itu 1 detik, maka batalah i'tikafnya. 1 detik dia gila, batal itu. Yang keenam al Islam. Islam. Fala yasihu min kafirin, maka tidak sah bagi orang yang kafir. Di sini kita katakan ya, orang kafir la yajuzu dukhulul masjid illa bi syaratain. Tidak boleh masuk masjid orang kafir kecuali dengan 2 syarat. 1, ayyakuna bi iznil muslim, harus ada izin dari seorang yang muslim. Ya, BKM-nya. Kedua, amnul fitnati illal masjidil haram, fala yajuzu dukhuluhu mutlaqan. Aman dari fitnah, maksudnya tidak akan membuat onar gitu kalau dia di masjid, kecuali Masjidil Haram. Haram bagi orang kafir masuk Masjidil. Hatta Makkah Madinah nggak boleh orang kafir masuk. Fala yajuzu dukhuluhu mutlaqan, tidak boleh masuk secara mutlak. Maksudnya masjid yang lain itu boleh orang kafir masuk, cuman dengan syarat ada izin dari orang muslim. Kedua, tidak membuat kerusakan. Masa kesana bawa bom dia kafir, ya haram. Makanya pernah ketika itu Obama berkunjung di Istiqlal. Makanya kalau untuk Istiqlal sekarang itu banyak bule-bule yang kafirun, Kristenun, Nasrani, itu pada kesana itu di Istiqlal. Tapi di sana itu diwajibkan dia harus pakai kerudung. Meskipun ininya itu kelihatan semuanya. Di kuning. Ini. Itu di sana. Bahkan Ustaz pernah ngobrol sama seorang orang bule tapi Islam ya. Bule ini. Ditanya, what's your name? My name Muhammad. Oh Muhammad, you're Muslim? Yes, I'm Muslim brother. Itu doang yang Anda tahu ya. Yang Ustaz tahu masalah Inggris. Jadi langsung pakai bahasa isyarat langsung. Langsung pakai bahasa isyarat. Orang Australia. Banyak juga yang Australia.
Dan kita pun yang muslim, Ustaz pernah masuk ke gereja katedral. Serem juga di sana. Ada suara teng teng, ngeri itu di sana. Sepi kelihatannya, terus ada patung ini gede. Serem juga itu. Ustaz pengen mengamalkan ini Nabi Ibrahim. Sepenjara langsung. Malakum la tantikun faragu alaihim dorbam bil yamin. Sepenjara langsung. Enggak boleh juga kita seperti itu ya, enggak boleh. Kenapa? Dalilnya apa? Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau menghina sembahan orang lain, takutnya dia akan menghina Allah tanpa ilmu. Ada kisah di Bromo, ketika itu lagi viral. Di Bromo ada orang buat sesajen. Kan di Bromo orang Hindu aja isinya di Bromo itu, enggak ada orang Islam. Ustaz ketika ke Bromo nyari tempat wudhu enggak ada. Maaf Pak, ada tempat wudhu enggak Pak? Ada wudhu. Enggak tahu Pak, saya Hindu. Kesana lagi, Pak ada masjid nggak di sini? Masjid ada di sini masjid Pak. Di sini tuh adanya apa? Pura. Adanya pura. Bener pura gede itu di Bromo itu. Ternyata sana orang Bromo itu orang Tengger itu Hindu semua. Nah, ketika itu dia membuat sesajen di kawah Bromo. Tiba-tiba ada datang orang ke sana Muslim ya, yang langsung buat video lemparin sesajen itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditangkap sama polisi. Dia pengen mengamalin kisah Nabi Ibrahim, tangkap langsung. Tapi nggak boleh ya, nggak boleh. Itu masuknya ke ranah ketasamu ya, toleransi. Karena ketika kita membuat seperti itu, kira-kira yang dihina siapa di situ? Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu langsung ilham dari Allah ya, langsung disuruh oleh Allah masalahnya. Nabi Ibrahim. Kalau kita gimana nanti? Untuk ke Toraja yang gini tuh langsung dipanah, langsung hancur, buat video takbir, sembelih ada sama orang Toraja langsung. Ya beda lah, mau jihad ya langsung ke Israel sana itu jihad. Kalau itu namanya kita tasamuh ya. Kita tasamuh sama orang-orang kafir. Ustadz ke pura nggak pernah, tapi di pinggir-pinggir pura sering. Di pura itu wangi pura itu. Ada pernah lihat pura? Di mana pura di sini? Orang Hindu ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau di Lombok banyak orang Hindu yang ini. Nah, jadi pura yang wangi-wangi biasa di sini dikit-dikit. Kalau di pura itu ada sesajen, dupa, lengkap lah. Kemudian kalau di kelenteng itu ya bukan menghina ya. Nanti kalau ada yang nonton orang Buddha ya, bukan menghina, bisa takut. Ada patung, perutnya itu gemuk banget. Di sini ada ininya, ada jalunya, apa jalu itu, taring. Oh serem itu. Lihatnya aja udah, ngeri juga ini. Kelenteng. Kalau yang Konghucu apa namanya? Apa nama Konghucu? Saya lupa ininya kalau di Konghucu. Karena Konghucu itu bukan agama, saya bilang agama itu. Makanya Imlek itu mana hukumnya merayakan Imlek? Imlek itu kan bukan ranah agama. Imlek itu hari besarnya Cina. Imlek itu hari besarnya Cina. Masih hari besar orang Indonesia nih. Hari besarnya Indonesia kapan? 17 Agustus. Kan begitu. Nah, hari raya Cina itu ya Imlek namanya. Tanya aja orang Cina, itu hari agama. Apa itu agama kata orang Cina? Kan orang Cina komunis. Ngapain dia pakai acara agama? Orang Cina tanya aja bapak-bapak yang main basket. Itu ngomong apa sih katanya? Orang Cina itu nggak punya agama. Jadi kalau bilang Imlek itu perayaan agama Konghucu. Sejak kapan orang Cina punya agama? Orang Cina itu komunis dia. Bahkan di Korea Utara itu nggak boleh ada agama. Yang pakai agama digantung langsung di Korea Utara seperti itu. Semoga lah Kim Jong Un masuk Islam. Kim Jong Un itu ngeri itu Kim Jong Un. Masuk Islam dia kan keren itu. Semuanya pada ngapal Quran nanti di Korea Utara. Nanti musuhnya Korea Selatan. Lagi perang sekarang Korea Selatan lawan netizen seluruh Asia Tenggara. Indonesia dilawan ini perang netizen. KO lah dia. Orang Indonesia dihina itu sebagai hiburannya lah, dia dihina bunuh diri. Yaitu di Korea Selatan lagi pada mohon sekarang, mohon maaf orang Indonesia kami gini. Orang Indonesia apa katanya? Nanti dulu minta maafnya, belum kita puas. Ya.
Karena di dunia ini ya, netizen yang paling barbar di muka bumi ini Indonesia nomor satu. Padahal kita dinobatkan sebagai orang paling ramah di dunia, tapi netizen paling barbar di dunia. Itu diakui seluruh dunia. Bahkan Israel itu pernah mengkritik orang Indonesia. Jangan kau ikut campur dengan ini kami. Gak pernah orang Indonesia ikut campur kan sama Israel. Tapi dia ikut campur di mana? Sini, di dunia main. Orang Indonesia itu, kalau lihat orang julid-julid, orang Indonesia itu karakter kita di dunia. Gak ada mengalahkan orang Indonesia paling julid. Orang julid itu kayak gak bisa gak ikut campur orang lain gitu loh. Gak bisa kalau gak ikut campur urusan orang lain. Nah, ketika ada orang menghina orang Indonesia, langsung itu seluruh netizen Indonesia kompak itu, mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia kompak langsung. Bahkan Korea Selatan itu sampai mau ininya itu wisatawannya, wisata-wisata di Korea Selatan mau banyak yang gara-gara orang Indonesia pada kan biasa di Google Map itu ada kan bintang 1, di bintang 1-in semua itu semua orang Indonesia mau habis itu ininya wisatawan di Korea Selatan. Makanya kawan-kawan mohon orang Korea Selatan itu, kita itu bukan mewakili orang Korea Selatan yang menghina orang Indonesia. Semuanya dihina orang Indonesia, orang Malaysia, orang Vietnam, orang Singapura, orang Asia Tenggara dihina sebagai apa? Kera dan monyet katanya. Bahkan dibuat status oleh orang-orang Korea Selatan, aku nggak bisa membedakan orang Asia Tenggara dengan monyet. Dibuat gambar monyetnya. Di komen sama orang Indonesia, kayaknya aku mirip sama monyet yang itu. Jadi orang Indonesia dihina itu kayak hiburan gitu. Enggak, kalau saya kayaknya enggak yang itu, saya yang kecil itu yang lebih mirip saya. Jadi orang Korea Selatan itu bingung loh, saya menghina dia kok dia ini. Dihina lagi, pemerintahmu korupsi, terima kasih udah mengingatkan. Emang benar kan dia korupsi. Nah, gitu. Jadi orang Indonesia itu ini berterima kasih sama orang Korea Selatan udah menyuarakan suara rakyat Indonesia. Apalagi dihina, pokoknya Indonesia dihina ada aja jawabannya. Nah, terus awalnya kisahnya itu Malaysia lagi dihina-hina sama orang Korea Selatan, orang Malaysia dihina. Kemudian apa kata orang Indonesia? Tidak boleh ada yang menghina orang Malaysia kecuali orang Indonesia. Selain orang Indonesia dilarang menghina orang Malaysia. Kata di komen sama orang Malaysia, Bang, Indonesia nanti dulu kita berantemnya ya, kita lawan orang Korea Selatan lagi, nanti kalau udah kalah Korea Selatan baru kita berantem. Nah itu kisahnya. Bener itu orang Asia Tenggara itu kompak, orang Filipina, orang Vietnam pada menghabisi orang Korea Selatan, sampai antum melihat nanti kalau dapat HP sampai mohon-mohon orang-orang Korea Selatan, terutama orang Indonesia dilawan masalah gitu. Enggak ada yang Indonesia masalah gitu. Indonesia tuh hebat di sini tuh, mulut orang Indonesia nggak bisa diem. Nah, itu orang Indonesia. Kalian tuh melihat ada di Kampung Ustad ingat banget. Dia istrinya pakai cadar, kan di Kampung Ustad nggak ada pakai cadar kecuali dia. Sampai cerai langsung orang itu, bukan karena cadarnya, digosipin langsung. Sampai cerai lah. Saking ngerinya ya. Ya, makanya antum kalau melihat orang Indonesia banyak komen itu udah ciri khas. Berarti kalau orang Indonesia nggak komen berarti bukan orang Indonesia. Ini orang mana? Makanya ditanya nih, apakah kamu orang Indonesia? Halo. Ya, makanya nggak ada yang ngalahin orang Indonesia kalau masalah ini. Bahkan kejadian Rinjani kemarin, netizen Brazil versus netizen Indonesia. Netizen Brazil itu menghina Rinjani, dibuat ini bintang 1. Rinjani itu dibuat bintang 1. Dibalas sama orang Indonesia dibuat bintang 5, bintang 5. Jadi kalah ininya. Google Map orang Brazil itu kalah sama orang Indonesia. Giliran orang Indonesia nyerang sekarang. Hutan Amazon diserang. Jangan ke hutan Amazon, banyak ularnya. Jangan masuk ke Amazon karena di sana ada ular ponda. Pokoknya jangan ke Amazon karena di sana piranhanya banyak. Sehingga bintang 1, sehingga hutan Amazon turun grade-nya langsung sama netizen Indonesia. Sedangkan dia mau menghancurkan grade Rinjani, nggak bisa. Maka semakin ini Rinjani semakin naik. Karena orang melihat kalau semakin menantang gunung, orang semakin pengen, sehingga semakin terkenal. Jadi orang Brazil pengen menghina Rinjani, malah memperkenalkan Rinjani ke seluruh dunia. Sehingga semakin banyak ininya wisatawannya. Sampai Rinjani kemarin membatasi jumlah wisatawan, saking banyaknya wisatawan mancanegara. Makanya pusat kalau ke Rinjani, Rinjani itu wisatawannya banyak banget yang naik gunung. Insyaallah ya, nanti antum semoga ya. Latimojong masih lah ya, Rinjani lebih menantang Rinjani. Itu udah dikatakan oleh kritikus terbaik di Indonesia, Rocky Gerung yang ngomong gunung tercantik di Indonesia. Oh Rinjani nggak ada lawan itu Rinjani. Nah,
Maka dibuat kata-kata oleh orang-orang yang suka naik gunung, orang yang belum naik Gunung Rinjani diragukan ininya, apa namanya, ahli puncaknya itu diragukan kalau masih belum naik Gunung Rinjani. Seperti itu. Apa kabarnya Gunung Jayawijaya ya yang di Papua itu lebih tinggi lagi. Lanjut ke sana pembahasannya. Apa tadi? Islam ya. Nah itu berarti 4 ininya, 6. Islam, berakal, kemudian suci, berdiam diri, kemudian masjid, kemudian berniat. Kemudian sunanul i'tikaf, sunah-sunah i'tikaf, apa saja sunah i'tikaf itu? Yang pertama, ayyakuna fi jami' ay tuqamu fihi jum'atun. Nah, hendaknya sunahnya ya, hendaknya engkau berada di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang di sana itu dilaksanakan sholat Jumat. Kalau di Jakarta ada masjid jami, ada masjid non jami namanya. Karena yang non jami itu enggak masjid tapi enggak untuk sholat Jumat di Jakarta. Kalau di sini semuanya kayaknya setiap masjid kayaknya sholat Jumat ya di sini. Nah, berarti semuanya sholat ini masjid jami. Pokoknya tempat di mana diadakan sholat Jumat itu disunahkan kita i'tikaf bisa. Kemudian yang kedua sunahnya ayyakuna yauman kamilan. Sunahnya kita i'tikaf itu 1 hari penuh, pagi dan siang. Pagi dan malam, 24 jam. 24 jam. Kita Masjid Agung 24 jam lebih sunnah. Wal afdalu dhammul lailati ilal yaumi, disunahkan menggabungkan malam dengan siang ya 24 jam. Ya, kemudian yang ketiga ayyakuna iman. Disunahkan ketika kita i'tikaf itu kita berpuasa. Iya, sunah berpuasa ketika i'tikaf. Kemudian yang keempat ayyukthira minad du'ai wa dzikri wal ibadah. Disunahkan ketika i'tikaf kita berdoa, berzikir dan juga ibadah. Iyalah, emang i'tikaf ngapain di sana? Gosip dia di sana. Gosipin apa? Gosipin artis. Tapi kalau gosipin ini Korea Selatan, karena dia duluan masalahnya, masa dihina kita monyet? Bener itu, ngeri banget kata-kata orang Korea Selatan. Aku nggak bisa membedakan antara orang Asia Tenggara dengan monyet. Ya, itu banyak doa, zikir dan ibadah. Kemudian yang kelima, ayat ruka al makruhat wal lagwa. Edaknya dia meninggalkan, disunahkan kita meninggalkan hal-hal yang makruh dan juga yang sia-sia. Mencatur di i'tikaf. Tapi i'tikaf mencatur lah, makruh mencatur. Main apa lagi yang makruh? Main ML ya. Lama banget di i'tikaf, ternyata dia main ML di sana. Nobar sama DKM-nya. Nobar apa namanya? Mahbar. Lanjut. Kemudian biasanya di sana main ini, asal ngerokok misalnya di masjid ngerokok. Itu juga disunahkan. Kita disunahkan meninggalkan yang makruh. Walagwa yang sia-sia. Kemudian yang keenam, ayang zarahu liyusaba alaihi thawabal fardhi. Nah, disunahkan kita bernazar, disunahkan kita bernazar untuk i'tikaf supaya kita mendapat pahala wajib. Lagi kita disunahkan ketika i'tikaf itu bernazar sehingga nanti pahala kita itu bukan dapat pahala sunnah tapi kita mendapatkan pahala yang wajib, karena pahala wajib lebih besar dibanding pahala yang sunnah. Kama qala sahibu safati zubat sunna wa inna ma yasihu inna wa bil masjidil muslimi ba'da an sawa law laqsadan wa sunna yawman yakmulu wa jami'un wa bisiyami afdalu. Kemudian di sini ada permasalahan. Syakhsun dakhalal masjidah, ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Wa nawa i'tikaf, dia berniat untuk i'tikaf. Wa kharaja min, kemudian dia keluar habis. Summa raja'a ila masjid, kemudian kembali lagi ke masjid. Fahal yanwa i'tikaf marratan ukhra am takiniyatul ula, apakah dia itu berniat sekali lagi atau enggak usah? Niat yang sebelum dia keluar itu sudah cukup, gimana jawabannya? Nah, di sini katakan kalau dia itu berniat i'tikaf itu mutlak, itu masih mutlak itu enggak terikat dari waktu aku i'tikaf. Kemudian setelah itu dia keluar, maka nanti dia itu mengulang niat lagi.
keluar dia nih, misalnya habis dia itikaf itu keluar nonton bola di gua, nonton bola, orang berantem di sana, balik lagi dia. Nah baliknya dia itu karena dia itikaf niatnya itu adalah mutlak itikaf, maka dia itu disunahkan untuk meniat sekali lagi. Tapi kalau dia itu niat sebelumnya itikaf itu niatnya itu muqayyad itu terikat oleh waktu dan ruang. Misalnya, saya itikaf 5 hari. Saya itikaf 5 hari. Maka ketika dia keluar tanpa uzur, maka wajib nanti dia itu ulang lagi itikafnya dari awal. Keluar tanpa uzur, maka nanti itikafnya itu wajib diulang lagi. Tapi kalau dia keluar dari masjid dengan uzur, apa uzurnya? Qada hajat. Apalagi qada hajat, kemudian menjadi hakim. Di hakim misalnya dia jadi hakim. Terus tiba-tiba datang, Pak, ada yang perkara itu, datang dia hajat, maka itu tidak memutuskan niatnya i'tikaf. Seperti itu. Kita dulu lanjut. Lanjut kita ke mabtulatul i'tikaf ya, yang membatalkan i'tikaf ada 6. Yang membatalkan i'tikaf itu ada 6 perkara. Yang pertama al-junun wal igma, gila dan juga apa igma itu? Pingsan. Gila dan pingsan itu membatalkan i'tikaf. I'tikaf dia 2 hari tiba-tiba gila habis itu. Gila habis ini tasnya diambil orang. Biasanya banyak kejadian kayak gitu. Orang i'tikaf bawa tas, tidur, hilang tasnya. Banyak kejadian. Bahkan ketika itu Ustadz lagi ingat banget itu. Ustadz lagi i'tikaf sambil ngaji di sebuah masjid sendirian. Tiba-tiba datang orang nggak jelas. Ada CCTV sih di depan masjid itu ada CCTV. Ada orang nggak jelas datang. Dia nakut-nakutin Ustadz. Tahu nggak? Dia agak tua orang. Tahu nggak dia? Di sini tuh banyak ininya. Kenapa coba? Dia mengambil kotak amal. Saya tahu dia mengambil kotak amal. Oh gitu ya. Kalau ada hantunya mah pengen lihat sih. Gagal lagi dia gini. Pokoknya banyak ininya, banyak caranya biar dia ngambil kotak amal. Tiba-tiba datang DKM-nya dipanggil. Jangan keluar ya. Jangan keluar pokoknya. Ketika dia belum keluar orang jangan keluar. Dan dia itu udah gerak-geriknya mencurigakan. Dia bawa ini kayak macam kunci itu loh, kunci yang panjang yang banyak itu loh. Apa bahasa itu? Kunci 1000 kalau lombok. Jadi kunci itu bisa membuka semua gembok. Kunci itu bisa membuka semua gembok. Nah, itu yang dibawa. Karena di sana itu rawan ini juga rawan pencurian kotak amal. Nah, itu apa namanya? Jadi gila. Banyak orang yang bukan gila ya. Banyak orang yang kecurian ininya tas, kemudian HP, terutama HP itu sering. Kan ketika kita tidur nggak sadar, tiba-tiba HP ambil. Makanya hipnotis itu nggak tahu gimana cara logisnya. Itu banyak kejadian hipnotis. Ditepuk kita. Adik Ustadz pernah hipnotis. Ketika itu lagi beli cilok masih kecil. Lagi beli cilok. Nah, tukang cilok ini ahli hipnotis. Diginiin di apa namanya pundaknya gini habis itu serahkan kalung berpisahin kalung cincin habis semua. Habis itu pulang nangis. Kenapa kalung saya hilang diambil sama lu kok bisa? Tiba-tiba saya kasih. Dia kayak gimana gitu, nggak tahu gimana cara model itu. Ternyata ada caranya. Kata sulap merah. Ada teknik dalam hipnotis. Ya, karena kesadaran kita diambil. Maksudnya itu kayak memanipulasi kesadaran kita. Ini ada tekniknya. Ustaz nggak tahu kan, dan dia mau belajar ngapain belajar. Bahkan ada di Jakarta itu teknik-teknik bukan hipnotis namanya ya. Ruqyah syariah disebut.
Jadi ada seorang ahli lah, ahli ruqyah, kita kumpul, kemudian nanti dia ruqyah kita baca ayat kursi dan seterusnya. Nah, Ustadz kan ketika itu ngapal Quran, pernah lah di kampung itu lagi ngapal Quran, Ustadz ikutlah kajian itu. Langsung silakan dipegang perutnya, baca ayat kursi yang keras. Tiba-tiba Ustadz memuntah habis, malu lah, malu saya. Lah, hafal Quran mau muntah saya ini bilang. Ternyata kata pesulap merah ya, pesulap merah. Nah, itu ada tekniknya. Jadi pas kita baca ini diputer-puter ini perut, jelaslah keluar ininya. Apa namanya? Mau keluar ada tekniknya gitu. Sehingga keluar ini, sehingga kita pengen muntah. Makanya saya bingung, masa banyak jin dalam ini Ustaz gitu. Gini-giniin doang, muntah. Kalau balap benar tidak tentu ininya masalah ruqyah itu, tapi kita makruh ya meminta orang meruqyah kita, makruh kita minta orang meruqyah kita ruqyah sendiri sebenarnya. Ruqyah saja ya al-maksurat itu ruqyah sendiri itu, habis al-maksurat langsung sebagaimana Rasul setiap malam meruqyah diri beliau dengan rikul ya, rikul. Habis itu seluruh badan tuh biar beliau usap mana yang bisa dijangkau. Itu ruqyah sendiri namanya, ruqyah mandiri. Ya, ini diruqyah sama orang, banyak nanti dimanipulasi. Kalau orang itu baik ya alhamdulillah, kalau itu jahat ya. Ada Ustaznya Pak di kampung, ada orang pakai ini, pakai kelapa, pohon kelapa ya, pohon kelapa, buah kelapa itu. Buah kelapa. Nah, jadi ditransfer semua penyakit kita itu di kelapa itu. Ada pernah tahu itu? Atau pernah lihat? Jadi ada orang belaga jadi ustaz, datang ke kampung ustaz. Pokoknya dia pakai peci, pakai jubah lengkap. Dia ahli inilah, ahli mengobati penyakit. Dia bisa memindahkan penyakit orang ke kelapa. Benar, ketika itu ada orang dipindahkan penyakit apa Pak? Dibacain apa? Wah, langsung dipindahkan ke ini pohon kelapa itu, pohon kelapa, ke buah kelapa itu. Nah, benar habis itu di buah kelapa itu nggak ada ininya, kayak baru gitu, alami. Disuruh orang yang kena penyakit itu membelah kelapa itu. Oh, isinya paku, isinya darah, isinya nanah, pokoknya kayak yang serem-serem itu isinya. Oh, ini penyakit bapak ini terlalu ekstrim. Alhamdulillah sudah berhasil kita pindahkan. Jadi berasa terima kasih orang itu dikasih jadi gitu. Nah, kemarin sulap merah membongkar itu. Sulap merah membongkar itu. Ternyata di ujung kelapa itu ada ininya kan, kalau kita pegang itu loh, apa namanya itu? Kan ada untuk pegang kelapa kayak macam model tali. Nah, itu yang diikat, dibuka, itu bisa masukkan segala hal di sana. Dibuka itu bisa dimasukkan semuanya. Nah, itu diikat lagi, ditutup lagi, nah itu dilem. Nah, sehingga kelapa itu kelihatannya nggak pernah dimasukin apa-apa, tiba-tiba bisa masuk. Itu Ustadz berkedok dukun, dukun berkedok Ustadz. Makanya bersyukur ada pesulap merah itu ya, pesulap merah. Ada yang ngeluarin ini paku dari mulutnya, itu pesulap merah semua yang ini ahli masalah gitu. Itu dakwah luar biasa ya pesulap merah itu ya, dakwah luar biasa. Jadi dukun-dukun seluruh Indonesia itu pada ketar-ketir sama pesulap merah. Makanya kemarin ada ini dukun, persatuan dukun seluruh Indonesia melaporkan pesulap merah ke polisi. Kenapa dia nggak santet aja pesulap merah gitu loh? Dia nggak ini gitu. Lanjut nomor 2. Syukrul muta'addi, mabuk secara sengaja. Mabuk secara sengaja. Orang mabuk secara sengaja, dia minum apa? Bodrek 5 biji. Mabuk ya langsung, nggak percaya buktikan aja, bodrek 5 biji, langsung antum sakau langsung. Atau komik campur bodrek sama Yakult, nah coba aja itu. Bahkan ada konten kreator dia suka mencampur-campur minuman buat konten, kopi dicampur Yakult, Marimar dicampur Kuku Bima, ini ternyata besok-besoknya kena ini serangan ginjalnya rusak buat konten. Kemudian yang ketiga, batalin ketika itu haid. Yang keempat, riddah, murtad. Dia di masjid murtad.
Kemudian yang kelima al-janabah. Al-janabah allati tufattiru shaima min jima'in aw istimna'. Dia janabah dari apa? Dia jima. Wa yazubillah, ngapain dia jima di masjid? Batal itikafnya, berdosa juga itu. Gede lagi dosanya itu. Di masjid dia ini ngapain? Al-janabah au istimna. Wa yazubillah ya. Wa yazubillah. Masturbasi di masjid, yazubillah. Atau pokoknya mimpi basah kayak atau apa itu tetap membatalkan. Kemudian yang keenam, khuruj minal masjid, keluar dari masjid. Jelas ya. Kalau dia keluar dari masjid bila uzrin, tanpa uzur, langsung batal. Ay al khuruju bi kulli badan. Nah, keluar semua badan. Berarti kalau dia setengah badannya yang keluar, berarti tidak batal itikafnya. Dia ngelihat dari jendela masjid, kepala-kepalanya keluar, enggak masuk. Ya. Itu enggak batal. Kalau batal itikaf ya niat lagi, gampang aja lah. Batal itikaf niat. Itikaf. Maksudnya batal itikaf itu disuruh kita ngulang lagi. Itu itikaf. Maka kita itikaf nanti, kita niat itikaf, habis itu ke Masjid Agung, insyaallah lah. Cuma itu doang itikaf, bab itikaf. Ada pertanyaan masalah itikaf? Tidur di sini nggak masuk, nggak masuk membatalkan. Berarti antum tidur ya kerjaannya di itikaf boleh, sah itikaf. Kan di sini yang membatalkan itikaf itu gila, mabuk, haid, riddah. Enggak. Pertanyaannya sekarang, disunahkan kita di itikaf itu sehari penuh. Ada orang yang bisa sehari penuh nggak tidur. Kan begitu. Iya. Itu tidur itu kalau membatalkan itikaf. Jadi antum masuk masjid nih, di masjid. Subhanallah. Tidur 24 jam tidur. Itikaf, masa cuma masuk orang itikaf. Ya. Itu apa lagi? Loh. Iktikafnya sah, haram berdosa. Haramnya bukan karena dia itu nggak sholat fardu gara-gara iktikaf, ya meninggalkan sholat fardu. Meninggalkan sholat fardu. Iktikafnya sah ya sah lah, nggak ada yang membatalkan ini ya. Jadi tetap sah, tapi berdosa. Dia dapat iktikaf pahalanya pahala perak, tapi dia meninggalkan sholat yang dosanya itu melebihi berlian gitu dosanya, ya kan rugi lah. Kayaknya nggak ada orang kayak gitu ya. Itikaf biasa, itikaf yang kayak gitu pencuri biasanya. Itikaf yang masa cariin tadi, itikaf dia menyuri kotak amal. Karena ada gerak-gerik orang-orang yang nyuri kotak amal itu kelihatan dia dikit-dikit lihat amal. Itu di masjid di Jakarta besok ada kotak amal itu digembok dipakai rantai. Biar itu aja banyak masih kecolongan gitu. Ya itu banyak kejadian. Kalau di sini nggak tahu, kotak amal kan aman-aman aja ya. Nggak ada ya di sini kejadian kotak amal. Kalau di Jakarta itu ngeri itu kotak amalnya. Ya kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan ke masalah puasa ya. Kita lanjut yang kemarin masalah puasa. Ya muftirat ya. Yang keenam sekarang al-mufattirus sadis, yang ke-6 uslu aini min famam fadil maftuhin ilal jauh, masuknya benda, ingat masuknya benda dari manfazi maftuhin, dari tempat rongga yang terbuka, masuknya ain pada rongga yang terbuka. Makanya di sini kharaja bihi al hawa, maka tidak termasuk di sini al hawa. Al hawa udara. Kalau masuk udara enggak batal. Yang batal itu ain, benda. Benda itu apa pengertian benda? Yang 2 dimensi apa 3 dimensi, itu namanya benda. Yang ada panjang lebarnya, itu namanya benda. Yang ada panjang, yang ada lebarnya, namanya benda. Angin, ada panjang lebarnya angin. Ada bisa ngukur panjang angin adalah sekitar 5 kilo, nggak ada. Berarti yang nggak ada panjang lebar itu bukan benda. Berarti kalau masuk kerikil batal puasanya, karena kerikil itu ada panjang lebarnya, ada beratnya. Apalagi yang masuk
Nyamuk jelas nyamuk itu ada ininya, ada, tapi dengan sengaja dia ngangap masuk nyamuk batal. Tapi kalau nggak sengaja ya rezeki lah, masuk nyamuk. Ya itu untuk ini ya masalah khuruju ain ya, keluarnya masuknya benda. Kemudian nah, tidak batal kalau dia itu yang masuk itu at-ta'mi, rasa itu nggak masuk, bukan benda. Rasa manis tiba-tiba sikat gigi, tiba-tiba kayak ada rasa-rasa ini, rasa Pepsodent. Kalau dia masih mengatakan rasa, tidak batal. Tapi kalau udah masih ini katanya masih putih-putih itu ya batal langsung tidak telan. Tapi kalau rasa nggak masuk. Atau dia mencicipi makanan ada rasa asinnya, nggak batal. Pokoknya yang nggak ada berat, tinggi, lebar, panjangnya itu ya nggak batal. Antum memasukkan sesuatu yang nggak ada berat, panjang, lebarnya nggak batal. Apa kira-kira selain ini, selain angin nggak ada berat? Air ada volumenya. Volume air kan ada. Api, iya api nggak ada. Api itu masuk gas dia, gas. Api itu gas. Jadi ya benar kalau masukkan api nggak batal. Cabe berarti ada ini ya, cabe api nggak batal ya. Aku masukkan buat satu masukkan api ke mulut nggak batal puasa. Batal puasa itu karena gila. Batal, ngapain masukin api? Atau gas ini, gas LPG gini. Oh, itu guys. Nggak batal. Batal, tetap batal karena gila ya. Ya itu. Kemudian di situ dikatakan kan ketika pemasukan benda pada anggota badan yang terbuka. Berarti kalau masukkan benda pada anggota badan yang tertutup itu tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Kulit. Dia memasukkan air di kulit. Masuk, coba taruh air. Lama-lama hilang ini air. Masuk kemana? Dalam. Berwudu? Iya wudu, muka kan? Kulit itu. Iya, masuknya air ke kulit itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Ditaruh di muka, masuk dia ke muka nggak batal. Kulit masuk dia kulit. Makanya orang ketika haus banyak mandi. Biar masuk airnya ke ini kulit. Ya, itu tidak membatalkan puasa. Maksudnya di sini membatalkan puasa itu masuknya benda yang ada berat, panjang, lebar, volumenya kepada anggota badan yang terbuka. Asap nggak masuk, nggak batal. Tapi rokok gimana? Kan gitu. Rokok kan asap doang. Ternyata rokok itu tidak hanya asapnya yang masuk. Tar nikotin itu masuk. Tar dan nikotin itu masuk ketika rokok. Ada yang mana panjang lebar? Ada volumenya ada. Makanya ketika antum minum nikotin itu ada ininya, ada volumenya. Batal. Tapi kalau cuma asap-asap ini, asap kendaraan bermotor, enggak. Kemudian, di sini katakan wa kullul manafis maftuhatun fi mazhabil Imam Syafi'i itu membatalkan. Jadi setiap kita masukkan sesuatu pada anggota yang terbuka alias badan terbuka itu membatalkan. Seperti semuanya illal ain. Imam Syafi'i mengatakan illal ain. Iya illal ain. Kalau masuk sesuatu pada ain, dulu. Ain itu tidak masuk kata Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan ain, mata itu tidak masuk. Jadi kalau masuk telinga masuk air ke mata, itu tidak membatalkan puasa. Imam Syafi'i karena ain mata itu bukan termasuk anggota yang terbuka. Bisa salah jelasin kemarin. Itu mazhab Imam Syafi'i langsung. Tapi di sini wakata dikal uzun inda Imam Al-Ghazali. Begitu juga telinga kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang benar adalah mata. Di sini dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, kalau masuk air atau apa benda ke mata itu membatalkan.
karena dia termasuk manfazan maftuhan, karena itu termasuk anggota badan. Jadi mazhab Syafi'i itu bukan perkataan Imam Syafi'i. Sekali lagi, mazhab itu bukan perkataan satu imam, tapi itu kumpulan dari imam-imam besar, ulama-ulama besar, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih dengan metode yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Makanya mazhab Syafi'i, Ibnu Hajar, Nawawi, kumpul semuanya. Kumpul. Imam Ahmad, ada ya imam ini, ada imam ini, kumpul semuanya di sana. Nah, itu disebut dengan mazhab Imam Ahmad. Bukan mazhab Syafi'i mengatakan, masa Imam Syafi'i mengatakan kayak gitu. Nah, belum tentu itu perkataan Imam Syafi'i. Jadi kalau mengatakan mazhab Syafi'i ini hukumnya begini, belum tentu itu perkataan Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama yang berpegang mengistidlal Al-Quran dan hadis, tapi dengan menggunakan metodologi dari Imam Syafi'i. Kemudian kepada rongga ya, berarti ingat rongga ya, kalau masuk ke rongga itu membatalkan, kalau nggak masuk ke rongga tidak membatalkan. Udah itu saja. Hukmul ibroh, hukum suntik ya, hukum suntik. Gimana hukumnya suntik? Suntik itu boleh ketika dia menyuntik sesuatu yang bukan anggota yang terbuka. Bukan badan terbuka, itu boleh dia menyuntik. Yang disuntik pantatnya nggak batal. Suntik pantat atau nyuntik ini, nah itu tidak membatalkan. Yang disuntik apa lagi? Biasa disuntik ini ya, biasa disuntik yang ini sama pantat biasa. Orang-orang yang sering bisul itu pantatnya. Nah, tapi sunat nggak ada apa yang disuntik di sunat? Dibius. Ya berarti batal dibius. Kenapa? Hilang akalnya. Akalnya hilang kan? Nggak berakal itu. Orang dibius, enggak ini dia. Orang dibius itu nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Tapi kalau dibiusnya cuma setengah, bius setengah, ada namanya bius setengah, ada namanya bius total. Nah berarti puasanya tetap sah ketika dia dibius dengan bius setengah. Karena Ustaz lihat santri buka nggak itu dibius setengah ketika dia dioperasi. Dibius setengah. Jadi dilihat ini. Di sini kayak kasih ini apa namanya? Gorden. Bukan gorden ya. Pokoknya itulah sebagai penghalang. Tapi dia sadar gitu. Ada dokter lagi gini. Dari cerita itu Ustaz takut dioperasi. Dari cerita itu bahkan istri pernah dioperasi kepala. Nah itu dibius total. Nah kalau dibius total batal. Kalau dibius ini doang, bius sementara. Dan orang di operasi itu diwajibkan tidak boleh makan 2/3 jam. 2 sampai 3 jam operasi dilarang makan. Dan setelah operasi itu dilarang tidur. Tapi ngantuknya luar biasa orang setelah operasi. Tapi dilarang tidur. Takutnya tidur nggak bangun. Nah itu untuk yang ini. Nah berarti bius di sana membatalkan puasa kapan dia ketika dibiusnya total. Karena nggak mungkin dia sadar kalau bius total kan. Si tidur langsung. Kalau biusnya cuma setengah seperti santri bukaka. Wayazubillah ya santri bukaka. Seperti yang di Bogor bukaka masuk ke sini nanti. Nah itu nggak membatalkan puasa. Itu seperti itu. Ada lagi? Nah, itu masalah ini ya, masalah suntik menyuntik ya. Kalau nyuntiknya di sini batal karena di sini larang. Nyuntiknya di sini batal di sini. Tidak hanya batal, bisa membunuh juga. Di sini atau di sini dia menyuntik, matilah semua. Ada lagi? Pertanyaan? Ya, karena bentar lagi azan ya. Bentar dulu, dikit lagi. Infus kemana infus biasanya maksudnya? Iya, itu masuk rongga di sini. Kalau nggak percaya coba disiletin ini coba. Masih ada kayak pipa. Kayak pipa di sini tuh ngalirnya darah itu rongga apa namanya? Nadi. Itu batal. Nggak percaya tanya aja paras. Di sini itu masuknya.
Ya seperti itu ya. Itu kalau infus membatalkan ya, membatalkan karena dia nggak ada orang di infus di sini kan, ada orang di infus di sini, pasti di sini, di sini. Ada yang pernah selain di sini di infus nggak ada ya. Setelah pertama kali di infus di sini dibuka kalau di infus dingin, sakit ya bener itu. Pertama ada pernah di infus di sini, ya panas lah. Ya. Diginiin sakit diginiin, tapi lebih sakit ketika di cabut gitu. Tapi silakan Pak Ustadz tarik nafas. Sakitnya itu. Ngeri itu ternyata. Ternyata Ustadz sering donor darah tapi nggak kayak gitu sakit. Donor darah, ya di sini bisa donor darah. Nah, donor darah itu cuma bentar doang sakitnya kalau donor darah itu diinin doang, dimasukin ininya. Nah, dicabut tuh nggak terlalu sakit. Kalau di infus tuh Allah nggak tahu itu. Ada emang dokternya dendam malu malam. Paras sakitan ketika dicabut. Nggak terlalu, berarti ini. Ya gitulah, tergantung dokternya berarti ya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.